pagi teman-teman, dan saya dari Ekonomi C sekarang akan mempresentasikan bagaimana cara mengatasi inflasi. Nah, kalian gak mau kan jadi seperti budak-budak saya dari negara miskin yang terkena inflasi. Jadi saya akan jelaskan bagaimana negara saya bisa mengatasi inflasi dengan cara fiskal dan moneter. Nah, pertama-tama saya mau tanya, misalnya Naomi, kamu tahu gak arti inflasi itu apa? Apa coba? Yang menyebar. Iya, yang menyebar. Misalnya apa yang menyebar? Inflasi. Harganya turun gitu. Ya kurang tepat. Tapi ya udah karena tidak ada. William coba. Kenaikan harga. Iya sih, iya benar kenaikan harga. Nah, tapi Jonathan. Kenaikan harga barang dan jasa. Nah, itu baca ya kamu. Baca kamu. Oke, nah. Jadi kenapa inflasi ini bisa terjadi? Kenapa kenaikan barang dan jasa itu bisa terjadi? Nah, kenaikan barang dan jasa itu bisa terjadi karena banyak hal. Contohnya kenaikan barang dan jasa bisa terjadi karena kenaikan harga dalam produksi suatu barang. Nah, dulu gue inget banget, dulu gue suka beli momogi di seberang sekolah pas masih SD. Harga itu 2.000, habis itu batangnya masih segede gini. Nah, kemarin gue coba beli momogi cuman sekecil ini ya. Kayak Niko, tahu Niko. Nah, jadi ini itu bisa terjadi karena ya inflasi tersebut. Jadi misalnya sekarang momogi untuk memproduksi barang tersebut contohnya 1.000. Nah, kalau dulu mungkin untuk memproduksi momogi cuma sekitar 500 perak. Nah, jadi itu meningkatkan harga barang dan jasa. Dan bagaimana negara saya bisa menyelesaikan hal tersebut beda dari negara mereka, yaitu negara saya menggunakan fiskal dan moneter. Fiskal itu menggunakan jasa pemerintah untuk meredakan inflasi. Contohnya pemerintah menaikkan bisnis-bisnis di dalam negara tersebut. Nah, kenapa meningkatkan bisnis-bisnis di dalam negara bisa mengurangi inflasi? Karena kan inflasi itu terjadi karena value uang yang menurun. Value uang itu menurun karena ya terlalu banyak uang di suatu negara yang menyebabkan value itu menurun. Nah, jadi kalau pemerintah menaikkan bisnis-bisnis yang ada di dalam negara tersebut, pasti orang akan spend uang mereka dalam bisnis tersebut yang akan menurunkan banyaknya uang di suatu negara. Dan kedua yaitu ada moneter. Moneter itu dimana bank sentral digunakan untuk menurunkan inflasi. Jadi dalam hal bank sentral ini, jadi bank sentral bisa menggunakan yang namanya menaikkan suku bunga. Nah, ada yang tahu gak naikin suku bunga itu ngapain? Gak ada ya udah saya jelasin lagi. Naikin suku bunga itu dalam bank sentral adalah menaikkan, dan kan kalau kalian taruh uang di bank itu pasti kalian pasti dapat kayak investment rate gitu. Biasanya kayak kalau saya taruh di Blue kayak 2% per bulan, atau kalau saya taruh di BCA 1,5%. Nah, kalau dinaikin ya investment rate itu misalnya jadi kayak 5%, pasti saya mau taruh lebih baik uang saya di dalam Blue tersebut. Nah, oke. Sekarang ini budak saya yang sudah pernah menjadi siswa akan menjelaskan bagaimana dia saat menjadi orang siswa menyelesaikan masa inflasi. Oke, jadi guys, untuk menghadapi inflasi kita juga bisa melakukan ya sebagai seorang mahasiswa. Sebenarnya ada banyak cara, tapi saya ada pilih dua yang paling lumayan mudah buat kita lakukan. Jadi cara pertama adalah untuk mengatur keuangan. Kita ambil contoh, kita nih sebagai siswa dapat uang jajan per bulan nih. Contoh kita misalkan per bulan dapat 200.000. Kita bisa mengatur ya, contoh kita membagi-bagi ya seperti 100.000 untuk shopping, terus 50.000-nya buat kebutuhan sekolah dan 50.000 buat simpanan. Nah, dengan kita melakukan hal tersebut, itu juga salah satu bentuk aksi untuk mengurangi inflasi. Lalu cara kedua yang bisa kita lakukan adalah dengan membeli produk-produk lokal. Dengan kita lebih banyak membeli produk lokal ketimbang membeli produk dari luar negeri, kita bisa mengurangi permintaan Indonesia terhadap barang-barang dari luar negeri, yang adalah salah satu contoh aksi untuk mengurangi inflasi. Sudah bus. Oh iya. Coba sekarang kamu yang kerja di pemerintah menjelaskan bagaimana pemerintah bisa menyelesaikan. Alright, ya. Jadi di sini sebagai rakyat jelata, bos saya dan teman saya sudah menjelaskan apa itu inflasi dan cara menanganinya berdasarkan pelajaran kita sehari-hari. Nah, di sini kalian pasti bertanya-tanya dan wondering apa yang pemerintah lakukan, apakah itu dia tinggal diam, apa
dia melakukan sesuatu. Nah, di sini seperti ada artikel di sini bahwa ada kenaikan harga beras di Indonesia. Nah, dari sini pemerintah di sini melakukan beberapa hal dan tidak tinggal diam. Nah, yang pertama itu adalah penyaluran bahan pangan. Itu bahan pangannya tuh berupa beras. Nah, ini penyaluran bahan pangan ini kepada masyarakat jelata seperti saya dan teman saya ini itu untuk melancarkan distribusi bahan pangan beras kepada seluruh Indonesia dan mereka dapat melangsungkan hidup mereka karena inflasi beras tersebut rakyat jelata tidak mampu untuk membeli beberapa beras ini. Nah, kemudian yang kedua ada relaksasi harga eceran tertinggi atau HET. Nah, itu adalah kata yang mungkin terlalu berat buat kalian. Nah, di sini saya akan memperjelas relaksasi HET ini itu adalah menyesuaikan harga pasar. Contohnya beras 1 kilo itu 500.000 lah. Nah, di sini pemerintah melakukan relaksasi HET dengan menurunkan harganya sehingga lebih terjangkau dan dapat dibeli oleh masyarakat yang kurang mampu juga. Ya contohnya ya diturunin kayak berapa persen gitu sampai kayak setengahnya 250 lah. Itu dapat subsidi dari pemerintah. Nah, yang ketiga itu adalah pengelolaan beras domestik oleh Bulog serta perluasan lahan. Nah, ini kedua ini adalah hal yang saling berelasi ya, karena sama-sama meningkatkan pengadaan beras di Indonesia sehingga kita tuh nggak perlu minta beras dari negara lain untuk melakukan impor, sehingga ya nilai inflasi yang telah terjadi pada beras ini tidak makin naik gitu. Nah, yang terakhir adalah koordinasi antara lembaga-lembaga pemerintahan seperti ya kepresidenan dan Bulog ini agar harga beras tidak makin naik dan tetap terkontrol gitu. Ya, sudah. Oke, sudah selesai presentasi dari kami. Semoga kalian bisa lebih mengerti apa itu inflasi dan kalian bisa mengatasi inflasi sebagai pelajar maupun kalau kalian nanti sukses sebagai pemerintah. Terima kasih sudah menonton. Nah, kami ada, dan sebelum kami mengakhiri presentasi kami, ada kata-kata dari Justin. Mau 100.000 tapi kasih kata-kata atau 50.000 tapi gak kasih kata-kata? Mau 100.000, mau 100.000. Kata-katanya Justin. Alright. Ya. Jadi Justin 2.0 Ikan hiu beli ketupat. Ya lama-lama makan tomat. Cakep. Beras naik, dompet nyusut. Makan nasi jadi Takut. Terima kasih adik-adik sekalian sudah menonton di jawaban yang ini dan makan sendiri. Ini makan dulu, jangan lupa. Satu